Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Berani harap kalian semua selalu sehat dan semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Kita mulai masuk bab 2 ya, pencemaran air dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, pertama, Bu Rani mau tanya, kalian tahu nggak apa sih itu air? Nah, pasti kalian tahu dong. Kalian juga pasti tidak asing dengan air karena kita semua makhluk hidup itu sangat butuh air. Jadi, air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, tadi Bu Rani bilang air sangat penting bagi kehidupan kita. Pasti kalian yang pertama terpikir adalah, oh iya, air itu digunakan untuk minum. Karena manusia akan merasa haus. Jadi ketika kita haus, kita akan minum air. Kemudian apalagi ya? Iya, kalian jika bajunya kotor, nah, untuk membersihkannya bagaimana? Dicuci. Mencucinya pasti pakai air. Yang ketiga, biar badannya nggak bau, biar badan kita tetap bersih, kita harus rajin mandi paling tidak 2 kali dalam sehari. Tentu saja mandinya juga pakai air. Nah, selain itu, kita sebagai manusia membutuhkan air, tapi tidak hanya manusia, tanaman juga butuh air untuk hidup. Jadi, fungsinya air itu juga digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa hampir 2/3 dari bumi ini terdiri atas air? Wow! Apakah kalian tahu itu? Jadi, di bumi yang bulat itu, daratan untuk tempat tinggal manusia itu hanya sepertiganya saja. Misal ya, itu bumi dibelah menjadi 3. Yang 2 bagian itu isinya air. Yang 1 bagian adalah daratan yang ditempati oleh manusia. Jadi bisa terbayangkan betapa luasnya wilayah air di bumi kita. Nah, anak-anak, ini ada 2 macam air. Kalian pasti sudah tahu ya. Jadi ada air bersih dan ada air yang tidak bersih atau air kotor. Agar air layak dikonsumsi dan dapat kita manfaatkan, air harus memenuhi 3 syarat berikut. Syarat yang pertama adalah syarat fisik. Syarat fisik itu berarti yang terlihat ya, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan indera kita. Yang pertama adalah tidak keruh atau jernih, kemudian bening, tidak berwarna. Yang ketiga adalah rasanya tawar ya atau tidak berasa, dan yang keempat adalah tidak bau. Syarat yang kedua adalah syarat kimiawi. Syarat kimiawi itu berarti kandungan zat yang ada di dalamnya. Yang pertama, tidak mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung bahan kimia berlebihan, cukup yodium, dan pH airnya, itu kadar airnya antara 6,5 hingga 9,2. Diingat-ingat ya, ini biasanya sering muncul di soal-soal latihan. pH air dikatakan bersih jika dia kadarnya 6,5 hingga 9,2. Syarat yang ketiga adalah syarat mikrobiologis. Tidak mengandung kuman, bebas dari bakteri dan jentik-jentik nyamuk. Dan yang ketiga, perlu menambahkan kaporit dan batu kapur dalam bak penampungan air agar air kalian itu tidak dihinggapi atau tidak dihidupi makhluk-makhluk atau hewan-hewan bakteri
ya, jentik-jentik nyamuk supaya dia tetap bersih itu biasanya ditambahkan kaporit dan batu kapur. Nah, ini tadi kalau kita tadi sudah bicara tentang air bersih, sekarang kita beralih ke air yang kotor. Ya, mungkin kalian juga sudah pernah dengar pencemaran air. Apa itu? Apa ya pencemaran air itu? Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan air sehingga keadaan air di lingkungan tersebut menjadi terganggu. Jadi ada pencemar di kandungan air itu, ya. Namanya bahan pencemar itu namanya polutan, ya. Ke dalam lingkungan air. Jadi airnya berubah, airnya terganggu, dia tidak seperti biasanya, ya, yang biasanya bersih, kemudian dimasuki bahan pencemar, mendapatkan polutan, nanti dia akan tercemar menjadi kotor. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa kegiatan berikut. Yang pertama adalah kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga yang bisa menyebabkan pencemaran air adalah membuang limbah cair. Jadi, habis mencuci baju, habis mencuci baju, air sisa cucian yang ada sabunnya, yang ada deterjennya dibuang ke sungai atau dibuang ke kali atau dibuang ke danau. Nah, itu akan mencemari air. Kenapa? Karena deterjen atau air atau sabun itu mengandung bahan kimia. Yang kedua adalah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang dapat mencemari air adalah limbah pertanian, sisa pupuk dan pestisida yang terkumpul di sungai. Jadi, penggunaan pupuk dan pestisida buatan yang digunakan untuk pertanian dibuang ke sungai. Akhirnya apa? Air di dalam sungai akan tercemar karena sekali lagi pupuk dan pestisida itu kan buatan, jadi mengandung bahan kimia. Yang ketiga adalah kegiatan industri. Nah, limbah industri yang mengandung zat kimia berbahaya yang dibuang ke sungai. Maaf ya, itu ketikanya banyak yang salah. Itu maksudnya limbah industri yang mengandung zat kimia berbahaya dibuang ke sungai. Otomatis zat kimia berbahaya itu akan tercampur dengan air sungai dan air sungainya tercemar, kotor, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini perilaku yang sehat berkaitan dengan air. Yang pertama adalah tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, sumur, dan danau. Kita tidak boleh membuang sampah atau limbah ke sungai, ke sumur, dan ke danau. Kenapa? Sekali lagi karena sampah dan limbah itu mengandung zat berbahaya. Jika dia tercampur dengan air, maka air akan mengandung zat berbahaya itu. Jika kita konsumsi akan berakibat fatal bagi tubuh kita. Membahayakan ya. Yang kedua, memelihara sarana air bersih agar tetap berfungsi dengan baik serta menjaga kebersihannya. Contohnya misalnya kalau kalian punya sumur di rumah yang bisa digunakan untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, untuk minum. Nah, itu kalian harus jaga sumurnya. Jangan dibuka kemudian malah dimasuki sampah-sampah atau tidak sengaja kemasukan sampah-sampah. Itu tidak boleh ya. Jadi harus dijaga baik-baik. Kemudian mungkin di rumahnya itu menyimpan ada bak penampungan air. Nah, itu juga harus begitu, harus ditutup. Biar apa? Biar tidak kemasukan sampah atau nanti dia bisa jadi tempat hidup hewan-hewan kecil, bakteri ataupun jentik-jentik nyamuk. Yang ketiga,
Sebaiknya sarana air yang digunakan cukup memenuhi standar air bersih dan disimpan dalam wadah yang tertutup. Ini tadi barusan Bu Reni bahas ya, wadahnya ditutup rapat ya, agar air tetap bersih. Kemudian yang terakhir adalah sebelum diminum, air harus dimasak dahulu. Kenapa? Untuk mencegah masuknya bakteri dan jentik-jentik nyamuk yang ada di dalam air. Jika air itu kita masak, maka kuman-kuman atau bakteri-bakteri itu akan mati karena panas. Nah, itu akan lebih aman untuk kita konsumsi. Nah, ini anak-anak, dampak pencemaran air. Jika pencemaran air terjadi, pasti ada dampak. Dampaknya baik apa buruk? Jelas buruk ya, karena pencemaran, airnya tercemar, otomatis airnya kotor, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Di dalam sungai itu dibuangi sampah. Akhirnya air sungainya kotor. Apa yang terjadi pada habitat ikan di dalam sungai? Otomatis akan banyak ikan yang mati. Kemudian di gambar kedua ada sungai tapi dibuangi sampah, dibuangi limbah, dipakai apa itu ya, gambar apa ya? Oh, ada limbah bahan kimia, terus ikannya pada mati. Nah, ini gambar yang di gambar yang ketiga, ini lucu ya, ada bebek dia mau berenang. Nah, tapi karena airnya kena limbah pabrik, dia jadi gosong seperti itu ya, kena limbah. Nah, ini juga coba kalian perhatikan. Aduh, itu ya. Jadi air yang pertama mengalir dari kaki gunung, dia bersih, masih biru. Kemudian dimanfaatkan untuk perairan pertanian. Ada binatang sedang buang air. Ada anak kecil sedang buang air besar. Kemudian ada seorang bapak yang mengambil air, tapi di situ ada aliran air kecil yang ada anjing buang air besar juga. Kemudian air sungainya digunakan untuk apa itu? Digunakan untuk mengambil air, dibawa pulang. Kemudian dibuat untuk mencuci baju. Bahkan ada yang mandi di situ, padahal itu dekat dengan sampah. Nah, anak-anak dilihat ya, itu air yang dari ujung airnya warnanya masih biru. Kemudian sampai di sini dia sudah jadi coklat kehitaman. Nah, itu tandanya ada pencemaran di situ. Nah, jika manusia memanfaatkan air yang tercemar, apakah akan berbahaya bagi tubuh kita? Tentu saja. Nah, dampak pencemaran air terhadap manusia. Yang pertama, jika kalian meminum air yang kotor, otomatis perut kalian akan sakit, ya. Kalian akan diare. Yang kedua, jika kalian mandi dengan air yang kotor, karena airnya itu kotor, banyak kuman, banyak bakteri masuk tercampur dengan kulit kalian akan merasakan gatal, ya. Kemudian sakit mata disebabkan masuknya kuman ketika mandi atau mencuci dengan menggunakan air kotor. Bayangkan, mata kita itu sangat sensitif. Tapi jika kalian mandi atau cuci muka dengan air kotor, kemudian kuman yang ada di air itu masuk ke mata, akan bahaya sekali ya. Nah, yang keempat adalah cacingan, disebabkan oleh air yang diminum tidak sehat dan mengandung telur cacing. Di air yang kotor itu ada telur cacingnya, kalian minum, kemudian masuklah telur cacing itu ke dalam tubuh kalian. Nah, nanti kalian bisa cacingan. Kemudian yang kelima adalah menderita penyakit hepatitis A.
Nah, penyakit hepatitis A ini sering dihubungkan dengan pasokan dan kebersihan yang kurang memadai. Salah satu penularannya terjadi akibat pencemaran air. Nah, dari kelima itu, kalian bisa bayangkan kan bagaimana bahayanya jika kita mengonsumsi atau memanfaatkan air yang tercemar atau air yang kotor. Maka dari itu, kita harus rajin membersihkan diri, rajin menjaga lingkungan kita. Jika kita akan menggunakan sesuatu, kita pastikan bahwa semuanya itu bersih. Apalagi sekarang kita berada di masa-masa pandemi yang menuntut kita harus selalu hidup bersih ya anak-anak ya. Pokoknya kalian harus ingat bahwa kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian beraktivitas, kalian harus ingat untuk selalu menjaga kebersihan. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Reni. Minggu kemarin kan Bu Reni juga sudah menyuruh kalian untuk membaca bab 2 ini. Ini tadi Bu Reni sedikit memberikan penjelasan agar kalian lebih memahami materi tentang bab 2 pencemaran air dan dampaknya bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kalian buka LKS kalian halaman 21. Di situ ada 3 gambar. Gambar 1 ada pencemaran udara, kemudian nomor 2 air, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Kalian tulis, di situ juga ada soal ya, kalian tuliskan pendapat kalian sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal. Misal nomor 1, tentukan jenis pencemaran dari gambar di atas. Nah, itu gambar apa? Kemudian apa yang kalian lihat, apa yang terjadi di gambar itu kalian tulis pendapat kalian di kolom jawaban. Langsung kerjakan di LKS-nya saja. Bisa ya? Mudah sekali. Bu Reni yakin kalian pasti bisa. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran PLH kita pada hari ini. Jika kalian masih ada yang kurang dimengerti atau masih bingung, boleh ditanyakan ke Bu Reni langsung. Kalian chat saja melalui WA. Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bu Reni mohon maaf apabila ada salah kata. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.